Baru 3 hari menikah, istri kabur karena tahu gaji suami hanya 3,9 juta rupiah. Loh, kok bisa ya? Padahal kan statusnya udah menikah. Terus waktu pacaran, mereka tuh ngapain aja? Emang nggak ada omongan tentang masalah keuangan? Well, di sini tuh gue bakal nyeritain tentang seorang pria yang ditinggalkan oleh istrinya tadi, dan juga gimana tips-tips supaya kalian yang ada rencana mau nikah tapi gaji masih UMR. Let's check it out. Kisah pernikahan pengantin baru ini tuh berakhir tragis. Pengantin wanita kabur dari rumah karena tahu gaji suaminya tuh hanya 3,9 juta rupiah. Padahal mereka itu baru 3 hari menikah. Ini adalah kisah pasangan muda bernama Dong Gyamin dan Truong Lee. Mereka itu memutuskan menikah setelah 3 tahun berpacaran. Namun meski pacarannya sudah lama, Dong Gyamin dan Truong Lee itu baru 4 kali bertemu dan belum sepenuhnya saling kenal. Keduanya menikah setelah Truong Lee itu mulai didesak keluarga untuk segera memiliki pasangan. Ketika itu, Dong Gyamin mengungkap permasalahan juga yang sama dan berpikir bahwa mereka itu bisa langsung menjadi pasangan bahkan ketika belum mencintai satu sama yang lain. Truong Lee pun akhirnya setuju. Pada malam pernikahan, Truong Lee itu baru bertanya mengenai penghasilannya kepada Dong Gyamin. Dikatakan bahwa awalnya pria 30 tahun tersebut sempat ragu memberitahu istrinya. Aku adalah pekerja musiman di perusahaan, gajiku 1.800 yuan atau sekitar 3,9 juta rupiah. Wanita itu tuh terkejut banget dan tak menyangka bahwa gaji suaminya itu sangat kecil. Dia bahkan menolak berhubungan seksual pada malam pertama pernikahan mereka dengan alasan tak enak badan. Pria itu pun tampaknya terfikir dengan respons sang istri dan jadi tidak bisa tidur. Mengejutkan, 3 hari kemudian Truong Lee itu terlihat mengemas barang-barangnya. Ia awalnya mengaku akan pulang ke rumah untuk mengunjungi keluarga, tapi ternyata Truong Lee itu tidak kembali lagi sampai sekarang. Pria itu telah memujuknya untuk pulang, tetapi istrinya selalu menunda-nunda dengan alasan rindu orang tua. Ketika itu, Duong baru menyadari permasalahan dan berusaha untuk memiliki rumah. Nah, sebulan setelahnya, Duong itu terus meminta agar istrinya cepat kembali karena tak baiklah kalau suami istri itu tinggal terpisah. Namun jawaban istrinya itu sungguh menohok, cuy. Kamu bahkan tidak bisa memberikanku rumah. Di mana aku akan tinggal? Kata si Truong. Untuk menyelamatkan pernikahannya, Duong itu kemudian memutuskan untuk tinggal di rumah keluarga mertua. Tapi sayangnya, hal tersebut tidak membantu hubungan mereka. Nah, suatu hari nih, istrinya bahkan kembali minggat dan tinggal di rumah pamannya. Hal itu terus berlanjut sampai setahun kemudian. Awalnya sih, Duong belum mau menyerah. Dikatakan jika setiap liburan, dia masih mengirimkan uang pada istri dengan harapan mereka tuh bisa baikan. Tapi suatu hari, ia malah menemukan istrinya tuh menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil atas nama ayahnya. Duong pun merasa sangat terluka. Ketika itu, ia pun langsung memutuskan untuk bercerai saja. Kalau kalian jadi pria itu, gimana? Kalian mau ceraiin atau terus lanjut? Lalu bagaimanakah cara persiapan menabung untuk menikah dengan gaji yang UMR? Menabung untuk menikah dengan gaji UMR bisa menjadi tantangan. Tetapi dengan persiapan yang baik dan pengelolaan keuangan yang bijaksana, hal ini tuh masih memungkinkan. Nah, ini dia nih. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kalian ambil. Yang pertama, buatlah anggaran bulanan. Hitung semua pengeluaran bulanan kalian dan pasangan kalian. Identifikasi pengeluaran mana yang dapat dikurangi atau dihilangkan untuk menghemat uang. Prioritaskan pengeluaran yang penting seperti kebutuhan dasar dan pembayaran hutang. Yang kedua, kurangi pengeluaran diskresioner. Kurangi pengeluaran yang tidak penting seperti makan di luar, hiburan, dan belanja kecil-kecilan. Berusahalah untuk hidup sederhana dan hemat dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, buatlah rencana tabungan. Tentukan jumlah uang yang ingin kalian tabung setiap bulan untuk menikah. Berdasarkan anggaran bulanan, cari tahu berapa banyak pengeluaran yang dapat dikurangi untuk mencapai tujuan tersebut. Jika angka tersebut tidak realistis, cobalah untuk menemukan sumber penghasilan tambahan. Yang keempat, cari cara untuk meningkatkan penghasilan. Bicarakan dengan pasangan kalian tentang mencari pekerjaan paruh waktu atau menjalankan bisnis sampingan untuk meningkatkan penghasilan. Hal ini tuh dapat membantu kalian mengumpulkan lebih banyak uang untuk menikah. Yang kelima, hindari hutang tambahan. Hindarilah mengambil pinjaman atau menambah hutang selama proses menabung untuk menikah. Hutang tambahan tuh hanya akan membebani keuangan kalian di masa depan. Yang keenam, buatlah target waktu yang realistis. Tentukan target waktu kapan kalian tuh ingin menikah dan perhatikan berapa lama kalian tuh perlu menabung untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuaikan target waktu dengan kemampuan keuangan kalian.
Yang ketujuh nih, simpan uang di akun tabungan yang terpisah. Buatlah akun tabungan yang khusus untuk menabung dana pernikahan. Pisahkan uang ini dari rekening rutin kalian agar terhindar dari kecenderungan menggunakannya untuk pengeluaran rutin. Nah, yang terakhir nih, yang kedelapan, cari solusi alternatif. Jika setelah mengikuti langkah-langkah di atas, kalian tuh masih kesulitan untuk mengumpulkan dana yang cukup, pertimbangkan solusi alternatif seperti mengurangi skala pernikahan atau meminta bantuan keluarga. Ingatlah bahwa menabung untuk menikah adalah proses yang membutuhkan disiplin dan pengorbanan. Penting untuk tetap konsisten dengan rencana kalian dan terus memonitor kemajuan keuangan kalian. Well guys, semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. I'll see you on the next video. Goodbye for now. Bye-bye.